Selamat datang di channel Gesa. Video kali ini saya akan mereview performa atau masing-masing part dari Dominate E1. Kalau untuk part yang lain-lainnya itu sudah ada di video sebelumnya. Untuk yang sekarang ini adalah saya akan membahas mengenai performanya, remnya, ergonominya, dan lain-lain. Kenapa saya mereview ini? Karena ini sepeda aslinya 6 jutaan. Harganya 6 jutaan, tapi karena dapat diskon harganya itu lumayan lah, murah banget. Dan di sini saya coba melihat worth it kah dengan harga diskon kita dapat spek yang seperti ini. Walaupun di sini nggak ada part Shimano satupun. Biasanya kan ada beberapa orang yang dia sangat brand oriented sekali ya. Jadi kalau nggak ada Shimano-nya itu dia kurang lah. Tapi walaupun nggak ada Shimano-nya, ini layak untuk dipertimbangkan. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai frame-nya. Frame-nya ini dari sisi catnya aja dulu. Ini untuk warnanya bagus banget, dia itu merahnya merah cabai dan teksturnya ini pernisnya halus banget dan sangat kelihatan glossy. Mungkin kalau di kamera nggak begitu kelihatan ya, tapi kalau kita lihat dari dekat dan lihat secara langsung ini kelihatan banget frame-nya atau catnya ini bagus banget. Kemudian untuk geometrinya, tinggi saya 165 cm. Saya 165 cm dan ini adalah frame yang M. Kita coba naikin ya. Ya. Ini adalah posisi saya pakai seat post-nya setinggi ini. Ya, saya bisa napak tapi gigit. Dari ergonominya ini cukup nyaman. Seat angle-nya menurut saya itu posisinya ngepas sekali, sehingga membuat badan kita dan ke stang ini nggak begitu jauh. Ya, dan ini cukup nyaman. Kemudian ini entah perasaan atau apa, walaupun frame-nya M tapi berasa kecil. Ya, berasa kecil sehingga walaupun tinggi saya hanya 165 cm, saya merasa menguasai penuh untuk mengendalikan si sepeda ini. Karena mungkin penggunaan top tube, sudut top tube yang tidak begitu landai, tapi dia mengerucut ke bawah. Ini ringan ya. Ini ringan dibandingkan MTB saya sebelumnya, ini tergolong ringan. Yang berikutnya adalah handlebar. Ini handlebar bawaan Dominate, panjangnya itu sekitaran segini. Ini ya standar ya, standar. Kalau teman-teman beli dan tinggi teman-teman itu di atas 170 atau 180, mungkin perlu penyesuaian lagi untuk panjang dan bentuk handlebarnya. Gitu. Tapi sejauh ini untuk yang standarnya ini masih oke lah. Kemudian kita ke ininya dulu nih, ke brake lever. Nah, ini dia itu kebetulan pakai yang non series. Jadi performanya mungkin untuk awal-awal sama lah dengan bawaan Shimano atau bawaan Tektro, tapi untuk pemakaian jangka waktu yang panjang saya yakin non series ini durability-nya nggak sebagus yang sudah punya brand ya kayak Tektro atau Shimano. Jadi ya hati-hati aja. Tapi sejauh ini untuk awal sih oke, masih pakem banget. Kemudian untuk shifter, dia pakai L2 A7, dia 10 speed. Buat yang belum pernah pakai shifter selain Shimano, contohnya adalah L2 ini, dia oke. Dia masih smooth untuk perpindahan giginya naik turun. Di sini ya, ini untuk naikin gear, ini untuk menurunin gear. Itu dia masih smooth dan nggak begitu ada delay. Hanya memang tidak sesmooth bawaan Shimano ya, tapi Shimano apa dulu. Ini udah cukup lah. Kemudian yang sebelah kiri, karena ini ada single chainring, jadi ini kosong-kosong aja. Untuk forknya, dia itu bawaan Dominate. Dia Dominate Roulette. Nah, biasanya ini udah nggak umum ya, maksudnya udah nggak rahasia lagi. Untuk beberapa brand itu
untuk menekan harga jual menggunakan fork bawaan mereka sendiri atau dikasih label mereka. Jadi nggak pakai yang kayak Santur atau dan lain-lain. Dia pakai merek sendiri, entah mereknya apa, jadi di rebranding. Biasanya itu performanya inilah kurang lah, tapi untuk bawaan Dominate ini masih oke. Nggak begitu banyak getaran di handlebar, jadi tangan itu masih nyaman lah gitu. Ini untuk dia sudah lockout ya di sebelah sini, dan ini kerasa tek 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 gitu, biasanya kan enggak ya. Kemudian yang membantu juga untuk forknya di sini dia sudah TA ya. Forknya di sini sudah support TA, jadi membuat performa terutama untuk kestabilan handling itu lebih lah dibanding quick release atau hook yang biasa. Gitu. Ini salah satu keunggulan. Jadi walaupun dia pakai bawaan Dominate roulette, tapi karena dia udah support TA, ini cukup membantu untuk performa sepeda ini secara keseluruhan. Ban ini dia pakai CST Jack Rabbit ukuran 27,5, lebarnya 225. Menurut saya pribadi itu kagok lah, mendingan 230. Dan juga untuk kembangnya nih teman-teman, kembangnya kurang gahar, jadi mungkin kalau ada yang mau ganti sih fine-fine aja ya. Tapi kelebihan dari kembangan seperti ini dipakai di jalan raya itu enak, gripnya bagus. Dipakai jalan tanah tapi kering itu masih oke. Tapi kalau tanah dia becek, hati-hati aja. Biasanya kurang gigitannya, kurang gripnya, kurang kalau ban kembangannya seperti ini. Tapi untuk jalan perkotaan di komplek ini udah oke banget. Dipadukan dengan TA ini, apa kata bahasa Indonesianya, ngegeleser itu apa ya bahasa Indonesianya? Ngegeleser gitulah. Oke, sekarang kita beralih ke bawah. Dia sudah hollow. Tidak usah diragukan lagi performanya kalau hollow itu seperti apa. Ini sangat loncer. Ya, sangat loncer dan membuat goesan itu menjadi ringan. Jadi power kita itu kita bisa saving power lebih ketimbang ininya masih yang biasa. Gitu. Dan apa lagi ya? Nah, paling ini pedalnya nih. Ini pedalnya kan dikasih yang plastik. Buat yang ini ya begitulah. Kalau mau upgrade, mungkin upgrade pedal pakai yang bearing, jadi bisa tambah ringan lagi. Kita mundur ke belakang. Tadi sudah disinggung untuk drivetrainnya dia pakai L2 A7 dan ini RD-nya dia pakai L2 juga. Performanya 11-12 lah sama bawaan Shimano gitu. Untuk perpindahannya naik turunnya itu smooth ya. Kita coba jajal. Kira-kira. Ya, ini lancar tanpa kendala ya. Oke. Dan tidak begitu berasa delaynya. Untuk menemukan settingan yang pas kan biasanya suka rada repot nih nyetingnya. Misalnya nggak bisa naik lah atau bunyi atau apa. Nah, ini ketika ada masalah itu kita setting itu cepat ketemunya. Saya beberapa kali coba nyetingin sepeda temen yang pakai RD aneh-aneh ya, biasanya yang sepeda harga 2 jutaan itu suka pakai RD aneh-aneh, kita nggak usah sebut merek lah, itu cukup susah. Saya putar-putar itu lama lah untuk ketemu settingan yang pas, tapi untuk L2 ini ya oke lah. Oke, sekarang ke keset. Nah, kesetnya dia pakai merek ini, oke. Dan paling besar itu 42, paling kecilnya itu 11. Ini mungkin bisa ditambah lagi
jadi 46 kalau mau ya. Jadi 46 kalau mau. Tapi untuk 42 ini udah oke lah, ringan lah ditanyakan juga. Yap, inilah Dominat E1, sekian reviewnya. Saya berusaha jujur apa adanya. Jelek dibilang jelek, bagus dibilang bagus. Oke, sekian reviewnya. Terima kasih sudah menonton. Tetap goes, jangan dijadiin jemuran. Salam sehat, salam goes.